Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prof. Dodi Irawan, NIM 1243010164. Saya di sini mau menjelaskan tentang pengertian dari hadis sahih dan juga syarat-syarat hadis sahih. Pengertian hadis sahih adalah salah satu kategori hadis dalam ilmu hadis yang memiliki derajat tinggi dalam validitas dan kebenarannya. Jadi si hadis sahih ini tuh udah terbukti lah kebenarannya. Soalnya udah terpercaya. Hadis ini dianggap otentiknya dan dapat dijadikan landasan hukum dalam Islam karena memenuhi sejumlah kriteria yang ketat. Pengertian hadis sahih merujuk pada hadis yang sanad bersambung hingga ke Rasulullah SAW tanpa adanya kecacatan atau kelemahan dalam periwayatannya. Penjelasan mengenai hadis sahih mencakup beberapa syarat penting, yaitu sanad yang harus bersambung, periwayat harus memiliki sifat adil, periwayat harus dabit atau memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang akurat lah. Terus tidak terdapat ilat dan tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat atau yang disebut biasanya syad. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan keakuratan hadis tersebut sehingga dapat dijadikan sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis yang memiliki kedudukan tertinggi dan berhierarki keautentikannya hadis berdasarkan analisis literatur, hadis sahih dapat dijelaskan sebagai hadis yang memiliki sanad yang bersambung dan tidak terputus, diriwayatkan oleh periwayat yang memiliki sifat adil, tapi serta bebas dari catat tersembunyi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai syarat-syarat hadis sahih sangat penting bagi para ulama dan umat Islam dalam menentukan keabsahan sebuah hadis serta aplikasinya dalam praktik beragama. Dan juga hadis sahih berperan fundamental dalam menjaga keaslian ajaran Islam dan memastikan kesesuaian dengan tuntutan Rasulullah SAW. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjut oleh kawan-kawan saya yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri Firsada, NIM 124308. Nah, sekarang kita masuk ke contoh hadis sahih. Ma akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarna Malik an Ibnu Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-turi. Artinya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ia berkata, Abdullah bin Yusuf telah mengatakan kepada kami, Malik telah mengatakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair, dari bapaknya. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca Quran surat At-Tur dalam salatnya. Hadis ini dikatakan hadis sahih karena yang pertama sanadnya bersambung. Tiap-tiap perawi yang meriwayatkannya telah mendengar hadis dari gurunya atau syekh. Sedangkan anak-anak yaitu Malik, Ibnu Syihab dan juga Muhammad bin Jabir termasuk bersambung. Dan mereka bukanlah mudallis, para pembohong. Nah, kita juga bisa melihat dari biografi para nama guru dan juga para nama murid. Nah, kemudian para perawinya adil lagi dhabit. Kriteria para perawi hadis ini telah ditetapkan oleh para ulama jarh wa ta'dil. Sesuai hadis yang telah kita bacakan tadi, Abdullah bin Yusuf merupakan yang terkenal dengan kefiqahannya dan juga kemiskinannya. Malik bin Anas, seorang imam sekaligus hafiz dan orang yang menguasai hadis. Nah, yang ketiga yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri yang terkenal dengan kefaqihannya dan juga seorang hafidz dan telah disepakati kecermatan lagi ketinggiannya. Nah, kemudian Muhammad bin Jabir yaitu seorang hafidz dan juga Ibnu Jabir bin Mut'im seorang sahabat. Nah, hadis ini juga tidak adanya syadz, tidak adanya pertentangan dengan para perawi yang lebih thiqah. Nah, yang kemudian hadis ini tidak adanya ilat atau cacat. Apa hukum hadis sahih? Hadis sahih ini wajib diamalkan sesuai yang telah disepakati oleh para ulama, para usul dan juga ahli fikih. Hadis ini dapat dijadikan sebagai hujah atau landasan atau argumen syar'i. Sebagai seorang muslim tidak dibiarkan meninggalkan pengamalan hadis ini. Nah, kenapa dikatakan hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih? Sekarang kita bahas dulu hadis sahih. Kenapa hadis itu hadis sahih? Nah,
Nah, karena telah memenuhi syarat yang 5 tadi, yaitu sanadnya bersambung, adil, dhabit, kemudian tidak adanya syadz, tidak adanya ilat. Nah, bukan berarti hadis sahih itu harga mati, akan tetapi kemungkinan juga ada kekeliruan dan juga kelupaan. Nah, kenapa hadis ini tidak sahih? Karena tidak memenuhi syarat 5 yang tadi, baik itu secara sebagian maupun keseluruhan. Namun bukan berarti hadis itu berbohong, akan tetapi para perawinya banyak melakukan kesalahan. Dikutip dalam kitab Tadrib Ar-Rawi halaman 75 sampai 76. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prasetyo. Nomor NIM 1243010153. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sahih. Yang pertama ada apakah dipastikan sanad yang paling sahih. Terus yang kedua ada kitab sahih yang pertama kali disusun. Terus yang ketiga ada tanggapan terhadap Al-Mustadrak, Al-Hakim, Sahih Ibnu Kujaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Oke, lanjut saja. Yang pertama ada apakah yang dipastikan sanad yang paling sahih. Nah, sanad yang paling sahih merupakan salah satu aspek krusial dalam memastikan keontentikan suatu hadis gitu. Jadi sanad ini tuh berbagai aspek yang dimana itu harus krusial gitu. Terus sanad juga merupakan perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang sanadnya paling sahih gitu. Jadi ini tuh bisa dianggap kayak dianggap sebagai sanad dengan para perawi yang dikenal sebagai orang terpercaya gitu, atau enggak bisa dibilang dengan sikoh dan memiliki hubungan yang jelas antara satu sama lain. Contohnya tuh seperti pertemuan langsung dengan pengajaran gitu. Oke, lanjut. Yang kedua ada kitab sahih yang pertama kali disusun. Jadi kitab sahih itu pertama kali disusun yaitu kitab hadis pertama secara sistematis gitu, dengan fokus pada hanya menghimpun hadis-hadis yang berdasarkan kriteria yang sangat ketat gitu. Kitab ini tuh diakui sebagai rujukan utama dalam keabsahan hadis. Terus juga diikuti oleh Muhsin yang juga menerapkan standar yang tinggi dalam pemilihan hadis gitu. Terus yang ketiga ada tanggapan terhadap Al-Mustadrak, Al-Hakim, Sahih Ibnu Kujaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Jadi dari penjelasannya ini tuh tanggapannya tuh kayak misalkan Al-Mustadrak tuh Al-Mustadrak Al-Hakim mengatakan bahwa berusaha melengkapi hadis yang tidak dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Banyak di antara hadis yang dianggap lemah gitu oleh ulama hadis seperti Al-Dajabi gitu kan. Terus yang kedua tuh ada Sahih Ibnu Kujaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Nah, ini tuh merupakan kitab-kitab penting yang dihormati dalam studi hadis gitu. Namun keduanya ini tuh nggak berpihak gitu. Jadi lebih ke studi hadis gitu. Terus juga yang keduanya tuh tidak selalu menggunakan standar tinggi Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kenapa sih si Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ini tuh keduanya tuh selalu menggunakan standar tinggi gitu? Kenapa gitu? Karena di sini tuh ada gitu beberapa hadis di dalamnya tuh memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh ahli hadis gitu. Jadi harus diverifikasi dulu. Jadi memerlukan verifikasi. Kalau nggak kalau misalkan nggak ada verifikasi, nanti bakal nggak ada lanjutannya gitu. Jadi ya udah, jadi harus verifikasi dulu gitu. Jadi kesimpulannya kitab-kitab selain Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tetap dihargai gitu, tetapi penggunaannya membutuhkan kajian yang lebih hati-hati, terutama dalam menetapkan keabsahan hadis. Jadi hadis itu harus diabsahkan dulu, jadi jangan semena-mena ini hadis ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Nugraha, NIM 1243010004. Saya jurusan Hukum Keluarga semester 1 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis sahih di bagian
kitab-kitab mustaraj atas kitab kesohihan. Apa itu kitab mustaraj? Kitab-kitab mustaraj berupa hadis-hadis dari kolaborasi berbagai kitab hadis. Lalu penyusunnya mengeluarkan hadis-hadis tersebut berdasarkan sanadnya sendiri yang bukan melalui jalur pemilik kitab kesohihannya. Kemudian bertemu sanadnya pada tingkatan syekhnya atau yang lebih tinggi lagi. Kitab-kitab mustalah hadis atas sohihan yang terkenal yang pertama itu adalah Al-Mustakhraj terhadap kitab Sahih Bukhari susunan Abu Bakar Ismaili. Yang kedua, Al-Mustakhraj kepada Sahih Muslim susunan Abu Awanah Al-Ishfiraini. Yang ketiga yaitu Al-Mustakhraj terhadap Sahih Bukhari dan Muslim susunan Abu Nuaim Al-Isbahani. Apakah penyusun kitab mustalah hadis sesuai lafaz hadis dengan kesohihannya? Penyusun mustalah hadis tidak mesti menyesuaikan lafaz-lafaz hadisnya dengan yang ada pada kitab kesohihannya, sebab mereka meriwayatkan lafaz-lafaz hadis berdasarkan jalur yang sampai melalui guru mereka, karena terdapat perbedaan kecil di sebagian lafaz-lafaznya. Begitulah yang dilakukan oleh para penyusun terdahulu yang dilakukan secara terpisah, seperti Al-Baihaqi, Al-Bagawi, dan lainnya. Apakah boleh kita mengutip dari kitab-kitab mustaraj lalu menyadarkan pada kitab sohihan? Berdasarkan pemaparan sebelumnya, saya sudah menjelaskan seseorang tidak boleh menukil hadis dari kitab-kitab mustakhraj atau kitab-kitab yang baru disebutkan lalu mengatakan rawahu al-Bukhari wa Muslim, kecuali yaitu dua. Apa? Yang pertama, hadis tersebut diterima oleh periwayatannya Bukhari dan Muslim. Yang kedua, atau penyusun kitab mustaraj atau mushannif al-haraju bil alafdi, hadis bisa telah dikeluarkan keduanya berdasarkan lafaz tersebut. Manfaat kitab mustalah hadis: yang pertama, menunjukkan ketinggiannya sanad. Yang kedua, menunjukkan tingkat kesohihan yang lebih. Yang ketiga, lebih kuat dengan banyak jalur. Terus saya juga akan menjelaskan tentang ketetapan apa yang diperoleh dari hadis sohihnya Bukhari Muslim. Kita telah paparkan bahwa Bukhari dan Muslim tidak memasukkan hadis di dalam kitab sohihnya, melainkan hadis-hadis yang sohih. Bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan keduanya dengan sanad yang bersambung, maka hukumnya adalah sahih. Sedangkan hadis-hadis yang dihilangkan seorang atau lebih rawi pada sanad yang disebut dengan hadis mu'allaq. Padahal dalam kitab Bukhari yang seperti ini amat banyak, maka hal ini dijelaskan oleh Imam Bukhari bahwa berbagai bab dan mukadimah kitabnya, sehingga tidak ada suatu pun yang terpangkas. Nah, tingkatan-tingkatan hadis sahih. Jadi di dalam hadis itu ada tingkat-tingkatan juga, seperti yang telah dipaparkan bahwa para ulama telah menyebutkan sanad yang paling sahih menurut pendapat mereka. Dengan demikian, sebagian pelengkap syarat-syarat kesahihan perlu diutarakan bahwa hadis sahih itu juga bertingkat. Yang pertama, tingkat yang paling tinggi atau utama yang diriwayatkan oleh sanad yang paling sahih, contohnya seperti Malik an-Nafi dari Ibnu Umar. Terus yang kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur para perawinya yang tingkatannya lebih rendah dibanding sanad yang utama, seperti riwayat Hamad bin Salamah bin Sabit dari Anas. Yang ketiga, selain itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih rendah lagi tingkatannya keistiqohannya, seperti riwayat Suhail bin Abi Sholih dari bapaknya Abu Hurairah. Nah, hadis juga ada beberapa tingkatan. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Yang keempat, hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkan hadis tersebut. Yang kelima, hadis sesuai dengan syarat Bukhari, namun tidak mengeluarkan hadis tersebut. Yang keenam, hadis sesuai dengan syarat Muslim, namun tidak mengeluarkan hadis tersebut. Yang ketujuh, hadis yang disahihkan imam-imam hadis selain Bukhari dan Muslim dan tidak memenuhi syarat keduanya seperti oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Rahmah, NIM 1243010152. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan terakhir tentang hadis sahih. Yang pertama yaitu syarat sahihah. Syarat sahihah adalah istilah yang sering digunakan dalam kajian ilmu hadis untuk beranjuk kepada kriteria atau persyaratan yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menyusun kitab hadis mereka, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama yaitu ketersambungan sanad. Setiap perawi dalam sanad hadis harus bertemu secara langsung dengan perawi sebelumnya atau guru dan mendengar hadis tersebut
langsung darinya. Kayak yang kedua, keadilan perawi atau adil. Perawi haruslah seorang muslim berakal, balik, memiliki sifat jujur, tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, yang ketiga itu kredibilitas hafalan atau dats. Perawi harus memiliki daya ingat yang kuat, baik hafalan langsung maupun catatan tertulis, sehingga mampu menyampaikan hadis tanpa kesalahan. Nah, yang keempat, tidak ada kejanggalan atau sudut. Hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Yang terakhir, yaitu tidak ada cacat tersembunyi. Sanad yang matan hadis bebas dari cacat tersembunyi yang dapat mengurangi keabsahan hadis meskipun sulit dikenali kecuali oleh ahli hadis. Syarat Bukhari yaitu memiliki standar yang lebih kuat, yang lebih ketat dibanding Imam Muslim. Beliau mensyaratkan bahwa pertemuan antara guru dan murid dalam sanad harus jelas terjadi, baik melalui riwayat atau bukti kuat. Yang kedua itu Imam Muslim, sedikit lebih longgar dibandingkan Imam Bukhari. Beliau menerima hadis dengan syarat bahwa murid dan guru hidup di masa yang sama dan memungkinkan bertemu bahwa pertemuan terjadi, meskipun tidak ada bukti eksplisit bahwa pertemuan itu terjadi. Istilah syarat syaikhon ini hadis yang memenuhi kriteria yang digunakan oleh kedua imam ini disebut sebagai hadis yang berdasarkan syarat syaikhon. Namun hadis tersebut mungkin tidak tercantum dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, yang materi kedua yaitu pertanyaan muttafaqun ilaih. Muttafaqun ilaih dalam hadis berarti disepakati oleh dua imam besar perawi hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan kata lain, hadis yang diberi label muttafaqun ilaih terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua kitab hadis paling sahih dalam Islam. Istilah ini memungkinkan bahwa hadis tersebut memiliki derajat keautentikan yang sangat tinggi. Nah, yang terakhir, apakah disyaratkan bahwa hadis sahih itu harus ajij? Nah, tidak harus ajij karena sahih tidak disyaratkan untuk ajij dalam ilmu hadis. Kriteria hadis sahih ditentukan oleh beberapa syarat. Yang pertama yaitu sanad bersambung, semua perawi dalam sanadnya saling bertemu dan menerima hadis secara langsung. Nah, yang kedua diriwayatkan oleh perawi yang adil. Perawi memiliki integritas moral dan menjalankan agama dengan baik. Yang ketiga diriwayatkan oleh perawi yang dabit. Perawi memiliki kemampuan kuat dalam mengingat atau mencatat hadis dengan akurat. Yang keempat, tidak ada syadz, bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Nah, yang kelima, yang terakhir, tidak ada ilah, tidak memiliki cacat tersembunyi yang dapat merusak keabsahan hadis. Sedangkan istilah ajij dalam ilmu hadis mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh minimal dua orang perawi dalam setiap tingkat sanadnya. Sebuah hadis bisa berstatus sahih tanpa harus memiliki sifat ajij. Contohnya, hadis gharib diriwayatkan oleh satu perawi di setiap tingkat sanad. Juga bisa dinilai sahih asalkan memenuhi lima syarat yang di atas tadi. Jadi, hadis sahih tidak wajib berstatus ajij, tetapi fokus pada terpenuhinya syarat ketentuannya. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.